Jadi dulu coba untuk self harm, nyilet-nyilet tangan sampai berdarah sampai berdarah. Ngeri banget. Sering banget luka-luka gitu, sampai sekarang juga masih berbekas. Oh, masih ada bekasnya. Dan terakhir itu sempat ke rumah sakit sendiri dengan keadaan udah berdarah-darah. Oh, pernah nggak ada di titik kayak labil gitu? Biasanya kalau anak muda tuh suka mencari-cari jati diri, terus ada apa ya istilahnya tuh kayak agnostik. Kamu pernah nggak ada di fase-fase itu? Pernah mau gantung diri juga. Astagfirullah. Iya. Nah, aku tuh lihat kamu tuh orangnya ceria, tenang gitu, kayak nggak ada masalah gitu. Nah, ceritain dong kok bisa, kamu tuh beneran broken home atau enggak sih gitu? Karena mungkin aku sebagai anak tidak cocok dengan pasangan mama saat itu, jadi berontak, marah, merasa kecewa juga. Udah lagi mulai dakwah lewat kolbu. Astagfirullah, zaman sekarang banyak banget kasus bunuh diri. Mana masih pada muda lagi. Bikin ngeri banget, ya Allah. Teh, Kenapa? temen aku ada yang mau kesini teh. Terus kenapa kamu panik? Ajak aja kesini, kita ngobrol-ngobrol. Iya, jadi dia tuh broken home, terus udah gitu pernah nyoba mau. Hah, pede, bagus dong, percaya diri. Bukan, beda teh. Ya Allah, bunuh diri. Tadi ya relate banget. Aku baru baca berita tentang bunuh diri. Wah, seriusan? Usianya masih pada muda. Wah, Berarti parah relate banget ya? dong, iya. Ya ampun, coba-coba ajak mana teman kamu ya. Kayaknya bentar lagi deh dia datang. Oh ya udah, kita tunggu ya. Oke. Assalamualaikum. Itu deh kayaknya dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Nah, ini temen aku teh. Halo, assalamualaikum Putri. Yang diceritain sama tadi Katanya mau cerita, aku penasaran banget nih. Soalnya cerita kamu tuh relate sama berita yang aku baca. Boleh nggak kamu ceritain latar belakang kehidupan kamu sekarang gimana? Aktivitasnya? Iya, ceritain aja. Jadi sekarang aktivitasnya sih ngajar bahasa Inggris. Jadi buka les private sendiri. Wah, Masya Allah. Cari murid sendiri juga. Cari kegiatan lah, gimana caranya biar tetap produktif kayak gitu. Masya Allah, Gitu. produktif ya, masih pada muda loh kalian, udah produktif. Masih pada muda. Ngajarnya ngajar dari kelas berapa? Nah, aku ngajarnya dari umur 3 tahun sampai SD. Oh gitu. Jadi memang khusus anak-anak kecil, kebetulan adik-adik aku juga masih ada yang SD juga, masih ada yang kecil, jadi udah terbiasa sih sama anak kecil gitu. Dan suka banget sama anak wah, kecil. keren banget nih. Iya, Tuh, keren. masih muda, terus mau ada apa ya, kemauan untuk ngajar anak kecil itu kan, itu effortnya lebih tinggi ya. Benar, anak kecil itu lebih sulit daripada ngajar anak dewasa. Oh iya. Iya, daripada anak dewasa karena harus ngikutin mood mereka juga. Oh, iya sih. Ya karena pagi umur 3 tahun gitu, jadi tenaganya lebih harus kekuras Iya, banyak betul. gitu kalau untuk ngajar anak kecil. Ceritain dong tentang kamu. Ini tadi aku mau tahu nih. Jadi pasti banyak yang bingung juga ya, saya pakai kerudung gitu. Jadi aku tuh malas dari 2017. Sebelumnya aku nangis. Oh gitu, 2017 berarti sekarang tahun ke berapa nih? Mau tahun ke-8. Nanti Masya September Allah. nanti tahun ke-8. Oh, Nah, ceritain dong gimana awalnya kamu bisa jadi mualaf, tertarik sama Islam itu awalnya gimana ya? Nah, jadi memang awal mulanya itu semua karena orang tua. Jadi orang tua aku udah pisah. Seperti yang mungkin teteh Nida juga udah cerita, aku broken home juga. Jadi titik awalnya tuh karena orang tua merasa bingung gitu. Walaupun mungkin sebelumnya ada agama yang dianut, beribadah juga seperti biasa, tapi tidak menemukan ketenangan di situ. Akhirnya mencari ketenangan lain, belajar tentang Islam, dan alhamdulillahnya nemu ketenangan di situ. Dan akhirnya setelah banyak belajar, setelah ngobrol sama kakek juga, karena kakek kebetulan mualaf juga, orang tua aku juga mualaf, mama papa udah mualaf juga karena menikah lagi dengan yang sesama muslimnya, jadi mereka nikah baru aku tahun 2017. oh, Masya Allah, berarti perjuangan kamu tuh dari latar belakang keluarga yang beraneka Macam-macam ya, ya, namanya. Betul. Jadi nggak cuman ya
bisa dibilang agamanya macam-macam gitu di dalam keluarga, entah itu keluarga dari pihak mama maupun dari pihak papa. Berarti kalau tahun 2014 itu masa-masa usia sekitar belia ya? Iya, sekitar Kalau belia. Pernah nggak ada di titik kayak labil gitu? Biasanya kalau anak muda tuh suka mencari-cari jati diri, terus ada apa ya istilahnya tuh kayak agnostik. Kamu pernah nggak ada di fase-fase itu? 2014 sampai 2017 sebelum memutuskan untuk masuk Islam, sekitar 3 tahun, 3 sampai 4 tahun itu pernah agnostik. Jadi mempelajari semua agama, lalu juga sempat tanya sana sini juga, sempat labil, bener kata Teteh, labil, bingung gitu kayak apalagi lingkungannya kan, lingkungan keluarga dan teman-temannya beraneka ragam ya, agamanya gitu. Jadi masih mencari gitu mana ya yang bisa memberikan ketenangan gitu. Dan masya Allahnya 2017 setelah banyak belajar menemukan ketenangannya di Islam. Masya Allah, luar biasa banget nih teman-teman, keren karena baru dikenalin. Iya. Begitu kan dari kemarin nih kita ngobrol. Terus apa ya, hal yang bikin kamu istiqomah sampai titik ini tuh apa? Ada nggak pemantiknya gitu biar kamu terus bertahan ada di jalan Islam gitu? Titiknya adalah sama papa sih, karena dekat sama papa, belum bisa kasih banyak belum bisa kasih banyak hal ke papa mungkin sampai di umur yang sekarang. Jadi salah satu yang kuat mau istiqomah itu, satu hal yang bisa aku kasih ke papaku cuma bisa jadi anak yang soleha aja. Masya Allah, iya ya, kan kalau misalnya di Islam tuh ya kita katanya 3 hal yang nggak bisa terputus itu kan salah satunya jadi anak yang soleh ya. Betul. Berarti walaupun kamu dari keluarga yang broken home, kamu tetap ingin menjadi anak yang soleh. Tetap karena aku belum bisa kasih apa-apa gitu ke orang tua aku. Jadi ya masa sih setega itu nggak bisa jadi anak yang nurut, jadi anak yang soleha aja nggak bisa gitu. Jadi ya sebisa mungkin, walaupun nggak ada yang sempurna ya, tapi mencoba untuk terus jadi yang terbaik aja buat orang tua dan buat diri sendiri. Tapi kamu pernah nggak sih ngerasa orang tua itu kayak apa ya, kan kita pernah labil, terus kita pernah masih membenci orang tua tuh, pernah nggak kamu ada di titik itu? Ada 2014 itu mama akhirnya menikah lagi. Titiknya di situ sih Teh. Titiknya karena mungkin aku sebagai anak tidak cocok dengan pasangan mama saat itu, jadi berontak, marah, merasa kecewa juga. Ada orang asing yang datang dalam hidup itu rasanya kurang nyaman pada saat itu. Bingung juga harus apa ya, harus gimana, harus bersikap seperti apa gitu. Yang dimana aku pun di sisi lain aku sangat dekat sama papa gitu. Jadi itu sih yang bikin awalnya tuh sempat membenci orang tua ya, terutama mama. Maaf nih, setelah orang tua berpisah, Teteh tinggalnya sama ayah atau sama ibu? Aku tinggal sendiri kebetulan, tapi dari awal mualaf itu tinggal sama kakek. Pernah diurus sama kakek juga beberapa tahun, tapi setelah kerja itu memutuskan untuk tinggal sendiri. Jadi aku ngekos sendiri di dekat kantor gitu. Jadi memutuskan untuk tidak memilih salah satu, tidak tinggal dengan mama maupun tidak tinggal dengan papa juga. Kalau untuk kakak adik punya nggak tadi? Ya. Aku 3 bersaudara, perempuan semua. Kakakku sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya anak juga. Adik sedang kuliah keperawatan saat ini dan lagi praktek di rumah sakit. Udah mualaf juga sama seperti kamu atau bagaimana? Kebetulan menariknya kakak sama adik aku masih nonis. Gitu, Masya Allah. Tapi hubungan tetap baik. Kita kompak, alhamdulillah, bertiga sangat kompak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kan aku udah kenal kamu dari beberapa Ya, lama ya. bener. Nah, aku tuh lihat kamu tuh orangnya ceria, tenang gitu, kayak nggak ada masalah gitu.
Nah, ceritain dong kok bisa, kamu tuh beneran broken home atau enggak sih gitu. Jadi aku beneran broken home itu dari kecil ya bisa dibilang. Oh. Jadi walaupun sebelum mama papa memutuskan untuk berpisah, aku masih ingat banget sampai sekarang kalau di rumah itu bukan kayak keluarga gitu. Jadi jarang ngumpul, udah jarang ngobrol, ada banyak jarang interaksi juga sama orang tua. Aku kebanyakan mungkin sama almarhum nenek diurusnya. Sama suster juga sama mbak di rumah gitu. Jadi apa ya, banyak waktu yang terlewatkan gitu sama orang tua, momen-momennya gitu, yang dimana mungkin sesimpel bisa anterin ke sekolah kayak gitu-gitu. Mungkin di SMP mungkin pernah ketika memutuskan untuk tinggal dengan papa di Bogor, dianterin ke sekolah gitu. Cuman apa ya, kurang ada waktu aja sih, dan kurang bisa sharing dan cerita gitu sama orang tua. Itu sih yang bikin apa ya, mungkin kelihatannya bisa ceria, bisa tenang gitu. Cuman sebenarnya itu deep down itu banyak yang ditumpuk, banyak yang dipendam sendiri gitu, karena sampai emosi gitu ya. Iya, sampai emosi gitu, karena bingung mau cerita ke siapa ya, harus kayak gimana. Nggak ada tempat buat cerita, nggak ada merasa sendirian juga, nggak ada yang support, merasanya seperti itu, merasa sendirian. Jadi kalau udah di rumah udah sendiri ya apapun bisa dilakukan sih. Kalau biasanya kamu cerita ke siapa? Kan mungkin ya misalnya sendiri terus pasti ada seseorang gitu yang menemani di rumah. Orang tua kamu mempercayakan ke siapa tuh biasanya? Jadi dari kecil itu memang sama nenek, sama almarhum nenek, aku manggilnya oma. Aku sama oma dari kecil diurusnya, karena memang papa sama mama kan sibuk kerja. Jadi ya dua-duanya sibuk kerja. Jadi di rumah itu banyak waktunya sama oma, sama mbak, sama supir aja. Oh gitu. Gitu dulu ya. Tiga beradik tadi dia asuhnya sama oma, sama mbak, sama supir. Betul. Jadi kalau kemana-mana ya pakai supir, atau waktu kecil sama pakai supir gitu kemana-mana. Jarang ada waktu sama orang tua juga. Ketika 2019 oma nggak ada, titik terendahnya itu sih teh. Maksudnya nggak punya tempat lagi buat cerita, nggak ada lagi, bingung gitu harus cerita ke siapa, harus pulang kemana. Karena biasanya selalu ada yang dengerin, selalu ada yang bela, selalu ada yang mengapresiasi hal-hal kecil apapun yang aku lakukan gitu. Itu selalu selalu diapresiasi gitu. Kalau direspon gitu, kayak misalkan aku telepon oma hari ini, aku dapat nilai sekian gitu, pasti oma itu kayak karena oma masih nonis, jadi hebat cucu oma gitu. Dia sangat mengapresiasi, tapi ketika ngasih tahu ke orang tua atau ke papa, responnya cuman oh iya bagus. Jadi kayak kurang respon gitu, kurang ya, respon, kurang mengapresiasi gitu. Kurang apresiasi gitu. Jadi aku tuh belum jadi yang terbaik ya gitu. Masih kurang gitu. Gitu ya. Kerasa banget sih waktu ayah kita meninggal ya, kayak kehilangan banget sosok yang sangat kita kagumi gitu. Apalagi kalau misalnya kan neneknya ya, omanya, itu kerasa banget sih kalau misalnya kita tuh sayang sama, ada panutan di rumah, terus tiba-tiba kehilangan. Kayak kehilangan tuh adalah titik yang paling menyedihkan. Betul. Kita tuh gimana ya, kehilangan itu pasti, tapi kadang kita belum tentu siap itu, kadangnya ada di posisi gitu. Karena itu. jujur belum siap sampai sekarang. Masih bisa dibilang kadang-kadang saking kangennya mungkin berpikirnya oma lagi liburan aja nanti pulang gitu. Karena saking kangen dan saking dekatnya, sangat amat dekat, jadi sampai sekarang ngerasanya dia bakal pulang sih nanti gitu. Karena semenjak beliau nggak ada itu rasanya kayak gak punya siapa-siapa lagi gitu. Gak ada yang support, gak ada yang nemenin, gak ada yang telepon setiap hari nanya udah makan atau belum.
sesimpel nanya udah makan atau belum gitu, karena orang tua aku nggak bisa ngasih itu gitu. Jadi sekarang tuh kayak sendiri lagi gitu, nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Sedih sih. Tata juga nangis. Kayak membayangkan kita kehilangan orang yang paling kita sayang tuh berat banget gitu ya. Terus setelah oma nggak ada, biasanya masih suka kontak sama orang tua? Masih kontekan biasa, maksudnya tanya kabar, lagi apa, mungkin sekali-sekali ketemu karena papa juga di Bogor, jadi jarang ada waktu untuk ketemu juga. Mungkin kalau sesekali papa ke Bogor kita bisa ketemu gitu, cuman bukan tipe yang bisa cerita hari ini ada apa, hari ini gimana. Jadi sesimpel ditanya gimana kamu sekarang, kamu happy nggak gitu, tapi yang ditanya kerjanya udah sampai mana, udah bisa, gajinya udah seberapa, kapan mau pindah ke perusahaan yang lebih besar. Jadi hal-hal kecil mungkin buat aku saat ini kerja sebagai ngajar itu sudah cukup buat aku gitu, tapi tidak cukup untuk mereka gitu. Mungkin mereka berpikir realistis betul, ingin anaknya bahagia, ingin anaknya punya penghasilan yang cukup dan lain sebagainya. Cuman menurut aku saat ini dari apa yang aku lewatin sebelumnya, hari ini sudah sangat lebih dari cukup. Aku bahagia gitu, cuman tidak ada apresiasi gitu mungkin dari orang tua gitu ya. Jadi aku ngerasanya aku sudah cukup belumnya sebagai anak, sudah cukup. Jadi sampai sering nanya ke mama gitu setiap hari telepon. Baru kemarin semalam juga nanya, aku sudah jadi anak yang aku udah cukup belum buat mama kayak anak-anak mama yang lain mungkin. Karena aku anak tengah, jadi sering dibandingin juga sama kakak, sama oh kakakku bisa kasih ini, adik aku udah jadi seperti ini. Sama kamu gimana responnya kalau kamu tanya gitu? Terakhir itu setelah sekian lama akhirnya mama minta maaf, mungkin belum jadi ibu yang baik untuk Grace katanya. Maaf belum jadi yang terbaik buat kamu. Maaf kalau banyak bikin sakit hati atau mungkin keputusan beliau yang salah selama ini. Aku coba untuk maafin, coba untuk nggak apa-apa, kita coba lagi dari awal, hidup yang baru lagi. Cuman mungkin lebih pengen dengar itu dari papa. Oh gitu. Papa belum ada kata-kata itu. Belum ada kata-kata itu. Mungkin kalau papa bisa ngasih kata-kata itu, aku akan lebih bisa bisa bangkit gitu, karena aku sayang banget kan sama dia teh. Saat ini yang jadi panutan, yang jadi yang aku lihat gitu, itu papa. Ada nggak pesan atau kesan gitu buat mama sama papa, walaupun mereka udah memiliki kehidupan masing-masing, tapi ada nggak yang ingin kamu sampaikan tapi belum sempat gitu? Banyak ya sebenarnya, cuma mau bilang ke mama sama papa, semoga sehat selalu, bahagia sama keluarganya. Semoga anak-anak papa, anak-anak mama bisa jadi anak yang soleh-soleha, bisa bahagiain mama sama papa terus. Gak apa-apa mungkin kalau saat ini papa ngerasa Grace belum jadi yang terbaik atau masih banyak kurangnya, masih suka ngerepotin papa mungkin karena masih suka ngadu kalau lagi capek minum obat, lagi nggak mau terapi ke dokter, maunya udahan aja, udah nggak mau hidup lagi. Tapi papa harus tahu kalau sampai sekarang walaupun banyak walaupun setiap hari itu susah buat Grace semangat hidup, itu buat papa semuanya, buat supaya
banggain papa, walaupun papa belum lihat itu sampai sekarang. Tapi Grace mau kasih tahu ke papa kalau Grace capek dan pengen ditemenin untuk masa berobatnya. Pengen ada papa yang nemenin untuk terapi, nemenin untuk ke dokter. Grace cuma pengen papa tahu kalau kadang-kadang anaknya juga nggak baik-baik aja. Banyak momen yang Grace itu capek gitu, karena bagaimanapun Grace masih manusia juga, ngerasain capek lah buat ngejalanin hari-harinya. Banyak trauma yang dipendam juga dan bingung mau cerita ke siapa. Jadi semoga papa suatu saat bisa jadi tempat cerita dan tempat Grace pulang, dan semoga Grace punya rumah lagi buat pulang gitu. Grace akan tetap jadi bidadari kecil papa gitu walaupun sampai sedewasa nanti. Semoga bisa berkumpul nanti di surga Allah ya. Amin ya Allah. Amin. Terus tadi ngomong-ngomong, tadi kan Grace bilang kalau misalnya tadi ada terapi, minum obat, itu bisa diceritain nggak sih? Tadi juga kan Nida bilang ada yang mau sempat mau Betul. bisa diceritain nggak pengalaman Jatuh kenapa bangun, bisa seperti itu gitu. ada keinginan buat kok bisa, terus apa aja yang pernah dilakukan oleh. Jadi titik awalnya itu 2014 ketika ngelihat mama mungkin punya pasangan lagi, dekat dengan temannya pada saat itu. Mungkin juga ada trauma-trauma sebelumnya yang dipendem. Lihat papa mama berantem di rumah, berantem yang menurut aku pada saat itu lumayan hebat ya berantemnya gitu. Maaf, waktu berantem itu Grace masih kecil, Mak? Masih kecil. Betul, masih masih kecil. ingat tapi ya udah Masih. terekam. Jadi aku punya rekaman di otak yang benar-benar jelas gitu. Oh gitu. Apa yang mereka sampaikan, gimana kejadiannya, kapan kejadiannya, itu benar-benar Trauma gitu, jelas traumatik. Trauma. Sebenarnya awalnya itu dari SMA kelas 1. Oh gitu. 2014. Udah besar ya berarti? Iya, udah besar, itu udah besar atau udah maksudnya udah bisa memutuskan jalan hidupnya gitu. Iya. Maksudnya maunya kayak gimana gitu. Saat itu karena bingung, walaupun ada oma nih saat itu masih ada oma gitu di samping, tapi tetap ada hal yang aku ngerasa diri aku ada yang aneh, ada yang salah. Aku ngerasa nggak bisa kontrol emosi, nggak bisa kontrol Meledak diri, gitu ya? meledak-ledak. Kalau marah banget, sedih banget. Melukai orang nggak? Nggak melukai orang. Diri Aku sendiri aja. dari dulu malahan sangat menghindari untuk melukai orang. Oh, Yang aku gitu. karena aku ngerasa aku nggak tahu gimana ngejelasinnya, tapi saat itu aku ngerasa aku yang salah. Oh, jadi ngerasa Iya, feeling menyalahkan guilty, diri Feeling sendiri guilty, gitu. ngerasa kayaknya yang patut disalahin itu aku deh, yang salah aku, yang perlu disakitin itu aku. Aku nggak mau nyakitin orang lain, apalagi mereka gitu. Mungkin walaupun mereka salah, aku nggak mau nyakitin mereka gitu. Jadi dulu coba untuk self harm, nyilet-nyilet tangan, nyilet-nyilet tangan sampai berdarah nyilet tangan sampai berdarah. Mau dibangun, tapi nggak sakit. Saat itu yang dirasa itu nggak sakit Nggak sakit. Sampai nggak sakit. karena sekali. sama sekali. Jadi aku ngerasa aku harus Ngeri banget. melampiasin marah aku gimana ya, bingung gitu cara meregulasi emosinya tuh. Aku nggak bisa meregulasi emosi, nggak bisa menempatkan emosi pada tempatnya. Oh gitu. Jadi yang harusnya marah Jadi itu nggak pada dilampiaskan tempatnya. sama itu gitu. Iya. Dan itu apa aja nggak di depan, kayak gunting atau apapun itu yang tajam. Tapi gitu. ke tangan atau Ke ke tangan. seluruh tubuh? Ke badan pernah, ke tangan, kaki. Karena Linu. bingung gitu harus ngelampiasinnya gimana. Jadi akhirnya self harm. Sering banget luka-luka gitu, sampai sekarang juga masih berbekas. Oh masih ada Iya. bekasnya. Dan terakhir itu sempat ke rumah sakit sendiri dengan keadaan udah berdarah-darah. Benar ke UGD sendiri, naik sendiri, Astagfirullah, kau kuat banget. minta tolong ke Kalau nggak bisa darah di jalan gimana? karena itu di situ udah nggak berpikir gitu, kalaupun di tengah jalan udah nggak ada, aku nggak apa-apa.
Jadi udah pasrah. Udah Kamu pasrah. tuh berarti saat kamu menyakiti diri kamu, Iya. kamu tuh udah ada di titik pasrah juga. Ya udah, kalau misalnya saya nggak ada, udah nggak apa-apa gitu. Udah nggak apa-apa karena udah ngerasa capek, udah capek banget gitu. Udah nggak mikir mau hidup lagi gitu. Udah enggak. Tapi kamu kepikiran nggak kalau misalnya saya mati dalam keadaan tadi tuh masuknya tuh kemana gitu kan? Kalau bunuh diri nggak boleh ya. Betul. Nggak akan diterima, nggak akan diampuni gitu, dosa besar lah. Betul. Nah, itu kamu memikirkan nggak sampai tahap sana? Jujur saat itu nggak ada yang aku pikirkan satupun teh. Jadi aku udah nggak peduli aku mau masuk mana. Yang penting aku nggak ada di dunia ini gitu. Yang penting aku udah nggak menghadapi masalah-masalah ini, tidak ketemu sama orang-orang yang mungkin aku nggak suka. Udah aja, nggak Udah yang aja. penting aku nggak ketemu orang-orang yang aku benci gitu berarti. Iya. Oh ya ampun. Terus kalau misalnya waktu selain beset-beset tangan itu kamu ngapain aja? Ada nggak hal lain yang pernah kamu coba gitu? Percobaan Ya, BD lakuin gitu, gitu. apa aja? Untuk BD itu aku pernah minum obat. Jadi obat warung aja, obat yang ada di rumah. Oh, jadi biar overdosis. Pernah overdosis, terus Oh. terus juga pernah mau gantung diri juga. Astagfirullah. Iya. Ya Allah. Seru banget. Terus Ketahuan orang nggak bunuh diri kan ada tali harus naik Mm-mm. tangga itu udah ya. dipikirin sama aku. Udah dipikirin. Udah dipikirin sebaik mungkin. Aku harus melakukan itu di mana, sama siapa. Aku memutuskan untuk melakukan itu sendiri semuanya. Tapi kalau untuk gantung diri, alhamdulillah tidak sampai terrealisasi. Oh. Lu udah sampai nyiapin Udah barang-barang. sampai nyiapin kayak aku mau kayak gini, mau kayak gini. Terus juga Sudah direncanakan dengan sudah matang direncanakan gitu ya? dengan matang gitu. Nah dari situ akhirnya memutuskan untuk ke psikiater. Oh, ke psikiater. Berarti ada seseorang bisa mengurai emosi kamu Betul, gitu ya, secara betul. profesional Secara ya. Berarti profesional. tepat kamu mencari psikiater. Betul. Oh ya, terus aku mau nanya lagi nih. Tadi kan sempat yang beset-beset. Apa yang bikin kamu tersadar, oh kayaknya ini salah deh yang aku lakuin itu? Apa gitu? Bisa nggak? Setahun yang lalu pun sebenarnya masih dilakukan. Oh, setahun yang tahun iya, kemarin. Tahun kemarin masih dilakukan. Akhirnya ketika dalam keadaan sudah mulai sadar, itu lagi buka TikTok. TikTok, Ya. sosmed ya. berarti. Sosmed. Ini ada sisi positif TikTok. Coba ceritain Di lagi. TikTok random aja tiba-tiba keluar murotal. Terus ada beberapa kajian juga di situ kayak baru tuh ngerasain sakit, perih, bengkak juga, Bengkak sampai bengkak. karena itu kan benda tajam ya, benda tajam nempel masuk Melukai gitu. gitu ya. Kita nggak tahu itu bersih atau enggak gitu Iya. ya. Ibu banget bayanginnya juga Akhirnya ada di posisi itu gitu ya. Akhirnya itu baru sadar dan nangis kayak ya Allah, aku salah nih kayak gini. Baru tersadar setelah Iya. beberapa Iya, setelah kali kayak, mencoba gitu. Salah banget nih kayak gini. Harus gimana ya? Gitu baru ada kepikiran lagi buat kayak lo harus gimana ya, harus apa? Kayak mencari jalan keluar gitu Mencari ya? jalan keluar gitu. Aku yang masih belajar ngaji, aku coba untuk buka Al-Quran, aku coba untuk ngaji pelan-pelan. Walaupun masih ada marah dia dalam hati gitu, masih belum bisa kontrol emosi dengan baik, tapi aku coba buat zikir. Ada yang mau tahu juga, itu di situ baru ngerasa kayak oh nyakitin diri itu sakit ya, perih gitu. Baru Baru gitu, baru nyadar karena selama ini kalau nyakitin diri ya udah nggak ada kerasa sakit sama sekali. Jadi baru terasa pas saat itu. baru terasa saat itu kayak oh sakit, perih ya ternyata. Aduh ya Allah, iya. Akhirnya ceritanya kerasa perihnya bagi kamu ya. akhirnya setelah ngaji dan lain-lain pergi ke rumah sakit sendiri, ketemu sama dokter, sama psikiater. Tapi sebelumnya memang udah ada terapi-terapi yang dilakukan gitu. Jadi kan kamu buat bunuh diri kayak gitu kan. Nah orang tua kamu tahu nggak sih sebenarnya kamu ngelakuin itu? Awal-awal tuh belum tahu, mama sama papa belum tahu. Aku melakukan banyak percobaan untuk BD. Pada satu titik aku akhirnya kasih tahu orang tua beberapa tahun yang lalu, dan sudah dalam keadaan mualaf ya. Aku ngasih tahu ke mereka kalau
Aku waktu itu apa ya, WhatsApp mama, aku kirimin fotonya, mama aku capek. Ngirimin foto apa nih? Aku Dalam keadaan BD? dalam keadaan BD dan udah banyak darah. Oh gitu. Astagfirullah. Terus gimana respon mama? Mama aku capek, aku mau mati aja. Oh, kamu Sampai bilang gitu? Ya, aku mau mati aja, aku udah capek, nggak ada yang peduli sama aku lagi, nggak ada yang sayang. Akhirnya mama aku samperin mulai mau pelan-pelan mau mulai ngedenger cerita aku. Tapi ketika aku kasih tahu papa responnya masih yang kayak, apa sih Grace yang harus ditraumatin? Oh gitu, sampai nanya gitu padahal ada kaitannya sama masalah kamu ya. Hidup tuh harus tetap berjalan, jangan ngeliat ke belakang, ya udah. Oh gitu. Terus perasaan kamu gimana waktu Sedih, dengar karena respon itu? semua terekam begitu jelas. Sedih, kecewa, marah, merasa aku dituntut untuk bahagia, sedangkan apa yang kalian kasih itu Luka. luka gitu. Dengan memori-memori itu kan luka. Iya betul. Harapannya kan ayah yang paling dekat sama Betul. kamu mensupport kamu gitu ya, tapi responnya malah Responnya sebaliknya. sebaliknya gitu. Aku malah berharapnya saat itu papa responnya bakal yang kayak, papa ke Bandung ya, kita ngobrol apa yang bisa papa bantu, terus butuh apa. Tapi ternyata sebaliknya gitu. Dari situ baru nyadar, oh jangan terlalu berharap ya, walaupun itu ke orang tua sendiri gitu. Tapi itu kamu udah jadi marah sampai sekarang atau ya udah gitu? Aku awal-awal masih marah sama papa, tapi semenjak terapi aku ke dokter juga teh. Aku ke psikolog, psikiater, akhirnya didiagnos bipolar tipe 2. Oh gitu. Aku ada bipolar, jadi harus rutin minum obat sampai sekarang. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Ada terapi lain yang dijalani juga. Terapi obat itu yang pertama ya, terapi obat, terus sama terapi nulis. Sekarang aku journaling. Oh journaling. Iya, jadi itu yang apa ya, itu yang aku tanya ke diri aku setiap hari, apa yang mau aku tanyain, apakah aku sudah cukup bahagia, apakah aku sudah cukup hari Untuk ini merilis hal-hal stress release, emosi rilis juga. Jadi tahu nih cara menempatkan emosi di tempatnya tuh kayak gimana, jadi nggak meledak-ledak gitu. Jadi nggak, untuk saat ini nggak melakukan lagi percobaan BD itu ya, karena udah ada self healingnya tadi kayak journaling gitu. Iya, dan tetap di apa ya, maksudnya tetap di kalau cerita ke psikiater kan pasti aku bilang aku mau capek, aku mau mati aja, aku udah gak kuat dan lain-lain gitu. Tapi alhamdulillahnya akhir-akhir ini sih sudah tidak lagi self harm. Jadi bisa dengan terapi obat tersebut itu banyak dikitnya bisa membantu juga gitu. Dan terakhir mungkin setelah dirawat beberapa bulan lalu karena stres, Dirawat di rumah sakit? Akhirnya titiknya itu ketemu ketika mama nengokin pertama kali ke rumah sakit. Dari banyaknya aku masuk rumah sakit itu baru pertama kali mama datang ke rumah sakit itu ketika mama minta maaf, menyesali perbuatannya. Dia merasa bersalah, dia merasa maafin mama belum bisa jadi ibu yang baik buat Grace, masih banyak kurangnya. Maaf mungkin banyak momen yang terlewatkan dengan kamu. Dari situ sih aku mulai yang kayak aku mencoba untuk maafin mama. Tapi sebelum itu aku mau coba untuk maafin diri aku sendiri, karena aku tuh sempat benci sama diri aku sendiri juga teh. Oh, Kenapa tuh? Kenapa harus membenci diri sendiri? Iya, sama diri sendiri Tapi karena sebelumnya di masa kecil gitu ada nggak orang tua itu ngomong kayak ini semua gara-gara kamu, gara-gara anaknya, sampai Menyalahkan kamu gitu. ada di titik Enggak. saya yang salah, padahal kan ya
menyalahkan kamu mungkin gitu. Kalau nyalahin sebenarnya enggak, mereka tidak menyalahkan, cuman kalau orang tua itu mereka lebih ke di hal lain. Kayak apa? Jadi aku mau nggak mau secara tidak langsung aku harus cari perhatian ke mereka. Oh jadi salah satu cara perhatian gitu. Iya. Kalau nyalahin sih mereka sebenarnya nggak nyalahin ya. Mereka tidak pernah menyalahkan, oh ini salah kamu kayak gini, nggak pernah sama sekali. Cuman jadinya secara tidak langsung akunya harus cari perhatian ke mereka gitu. Iya. Masa kecil, entah itu banyak ikut lomba dulu, Oh. apapun lomba dilakuin, lomba bahasa Inggris, lomba debat, lomba apapun gitu. Sama produktif ya walaupun produktif ada gitu, di walaupun kanan. karena aku nyari perhatian gimana ya caranya supaya papa aku tuh ngelihat kalau anaknya berprestasi. Iya. Gimana kalau anaknya, tapi nggak pernah sih, jadi cuman oh iya hebat, oh iya bagus. Respon yang kamu harapkan itu nggak keluar gitu. Jadi mungkin harapannya maunya lebih diperhatiin lagi, dilihat gitu kalau ini anaknya lagi berjuang loh gitu. Di tengah-tengah kayak gitu sulit aku harus minum obat, aku harus terapi, harus cari cara gimana caranya biar masih bisa diperhatiin nih sama papa, harus caper kayak gimana lagi gitu. Karena aku cari perhatian banget, caper banget sampai sekarang. Sampai gitu. Sampai sekarang caper gimana ya caranya. Aku harus ngapain lagi nih biar at least dilihat gitu sama papa aku kalau aku ini sudah cukup atau belum. Yang kamu menantikan selama itu Sampai hanya aku itu nanya gitu ke ya. papa, sampai aku nanya ke papa, yang aku sedih itu sampai aku nanya ke papa aku kalau tete aku udah bingung banget aku harus kemana gitu arahnya. Aku sampai bilang, papa ini aku hidup tuh arahnya kemana ya, aku bingung gitu, kayak nggak ada yang nemenin gitu. Terus gimana respon papa? Responnya, papa juga sakit guys, bingung Gitu ya. Jadi kamu butuh bantuan tapi papa juga banyak pikiran, jadi kayak oh ya kalau papa banyak pikiran aku harus kemana ya kira-kira, bingung gitu. Kamu pernah nggak sih ngomong secara langsung gitu ke papa kamu, bilang kalau papa aku tuh sebenarnya pengen diperhatiin gitu? Pernah nggak ngomong kayak gitu? Aku pernah ngomong kedua-duanya sama mama maupun papa, kayak gitu. Aku udah cukup belum? Aku sudah jadi anak yang kayak gimana ya? Aku maunya diperhatiin sama kalian. Jangan dong sibuk sama dunianya sendiri. Aku kan masih anaknya juga gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sudah pernah ditanyakan. Sudah pernah dikomunikasikan. Sudah pernah ditanyakan dan jawabannya memang tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu. Ada aja kecewanya gitu loh ketika aku nanya kayak gitu. Jadi akhir-akhir ini memang udah gak pernah ditanya lagi. Aku sudah tidak pernah nanya lagi apakah aku cukup, apakah aku seperti apa. Enggak. Jadi ya sekarang terapi semua aku jalani sendiri. Kamu capek nggak sih kayak udah pernah bilang nih ke orang tua tapi responnya nggak sesuai harapan kamu, terus ya udah deh karena responnya gitu ya udah bodo amat gitu kasarnya. Iya. Ada di titik itu nggak? Aku Pernah. Terakhir itu sudah di titik itu terakhir banget udah di titik itu, udah di titik yang kayak ini nggak perlu ditanya lagi ya, kayaknya ya udah aja sekarang hidup itu buat diri kamu sendiri, maksudnya kamu bangkit itu untuk kamu gitu, bukan untuk siapa-siapa. Jadi ya udah nggak pernah ditanya. Atau nanti mungkin suatu saat kalau sudah bisa membuktikan mereka akan, mungkin aku berharapnya mereka akan ngelihat gitu. Mudah-mudahan insya Allah ya. Semoga dengan doa-doa yang selalu kamu langitkan. Tapi masya Allahnya bisa. walaupun nggak terlalu dekat sama orang tua, masya Allah dikelilingi sama orang yang baik gitu. Aku punya kakek yang baik, karena aku punya nenek pengganti nenek aku yang baik juga. Aku punya tante yang sekarang aku tinggal sama tante aku. Gitu. Tante muslim juga? Muslim. Alhamdulillah. Dan tante aku kan punya anak juga, sepupu aku, kakak sepupu aku 2 orang cewek cowok. Itu aku udah anggap kayak kakak sendiri. Mereka yang tiap hari ingetin buat nggak lupa untuk selalu sholat, diajak kajian bareng juga, jadi merasa sangat diperhatikan gitu. Di keadaan sekarang yang bingung harus tinggal sama siapa, harus kemana, akhirnya mereka
mau gitu, dengan penuh kesadaran dan penuh dengan kasih sayang. Mereka akhirnya mau, lagi sama kakek juga, sama kakek juga yang sempat ngurus bertahun-tahun juga, dari awal mualaf juga, ngajarin ngaji, ngajarin sholat. Itu rasanya bersyukur gitu, dikelilingi sama orang-orang yang Masya Allah baik banget gitu. Iya, Masya Allah. Jadi seolah Allah ganti gitu ya. Allah gantiin sama mereka gitu. Iya. Walaupun bukan darah daging ya, Iya. langsung, tapi Allah hadirkan lingkungan yang positif, Betul. yang bisa nge-support kamu Betul. untuk terus bangkit Yang mudah-mudahan bisa sedikit menyembuhkan luka. Betul. Walaupun aku kadang-kadang yang namanya manusia, aku kan nggak, ya kita nggak tahu ya teh, mungkin masih ngelakuin dosa juga gitu. Aku nggak sempurna juga sampai sekarang aku sudah jadi muslim, aku juga masih ngelakuin banyak kesalahan. Cuman ya itu dikelilingi sama orang-orang yang selalu ngingetin aku gitu untuk jangan lupa ibadah gitu. di salah satu rezeki terbesar saat ini selain finansial ya, tapi kehadiran keluarga yang kehadiran utuh, keluarga. walaupun dari keluarga tante ke Betul. kakek gitu ya. Masya Allah Grace, aku ketemu kamu tuh kayak dapet rezeki nomplok gak sih? Iya, Soalnya aku juga. inspirasi banget, Iya, kayak menginspirasi kita ya. sedih-sedihnya hidup kita tuh ternyata kita nggak sendirian Iya. gitu, karena masih banyak ujian-ujian orang lain Betul, yang betul. mungkin kita nggak mampu gitu ada di posisi itu. Iya. Terus kita lebih lebih bersadar ternyata ujian yang kita hadapi itu Belum seberapa dibanding ujian seberapa. kamu. Dan itu adalah benar, jangan ngelihat ujian orang lain, itu ujian yang kita hadapi itu udah paling benar. Dan titik bang kita tuh alhamdulillah semenjak masuk Islam sih, kayak maksudnya walaupun masih banyak yang aku lakuin ya, aku masih berjuang juga, tapi semenjak masuk Islam itu aku punya semangat, walaupun pengen menyerahnya aku masih ada kayak rasa pengen semangat gitu loh, kayak aku belum menikah juga, aku pengen menikah, pengen berusaha jadi istri yang solehah juga, Iya. pengen jadi ibu yang baik Ibu juga. yang Jadi itu sih Islam tuh Masya Allah gitu ngasih aku banyak hal yang positif gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti dengan pengalaman kamu di masa lalu itu justru membuat kamu itu terpacu untuk menjadikan kehidupan kamu ke depannya itu lebih baik gitu Betul. ya. Sejujurnya aku sangat berempati dan terenyuh banget, tapi mohon maaf aku tuh gak bisa ngasih solusi yang banyak buat kamu. Justru kamu ngasih banyak nilai berharga buat kehidupan kita. Nah, tapi aku cuma bisa ngasih tahu gimana sih sudut pandang dari Ustadz mengenai permasalahan yang kamu hadapi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ala sidqi wal wafa. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan sebuah kajian Islam, bagaimana Islam memandang terkait dengan bunuh diri. Yang ini banyak atau marak terjadi, bahkan terjadi di negara-negara besar, terjadi di negara-negara maju, di negara-negara yang dianggap memiliki peradaban yang lebih maju, tapi justru banyak melakukan bunuh diri. Penyebabnya boleh jadi sangat beragam, ada yang karena stres pekerjaan, ada karena urusan kebanyakan harta, atau bahkan karena dia terlalu populer, sehingga dia stres dengan keadaannya lalu bunuh diri. Bagaimana Islam memandang ini? Di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, maka orang yang bunuh diri ini, qatalan nafsi, membunuh diri termasuk bagian dari dosa besar. Artinya kalau ditanya bagaimana hukum Islam, jelas ini adalah perkara yang diharamkan. Apapun alasannya, bunuh diri ini tidak boleh. Jangankan membunuh diri, Rasulullah SAW bahkan melarang seseorang baru mencita-citakan kematian saja. La yatamanna yanna ahadukum limauti nazalabi. Janganlah salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, mencita-citakan berharap agar datangnya kematian. Kenapa? Karena kesulitan masalah yang dihadapi. Kalau seberat ini mah, saya mending mati saja. Masalah saya susah seperti ini, saya milih meninggal saja. Ini nggak boleh. Ya, kalaupun kata Rasulullah, engkau berharap datang kematian dan itu pasti akan datang, maka mintalah kepada Allah, ya Allah, jikalau kematian ini datang, kematian itu bagiku baik,
maka matikan aku dalam keadaan baik. Jikalau kematian ini belum waktunya, maka tangguhkanlah, karena Allah tahu yang terbaik waktunya bagi kita. Orang-orang yang membunuh diri penyebabnya karena jauh dari Allah dan tidak menerima ketentuan Allah. Ini poin yang penting. Lalu bagaimana Islam secara hukum memandang hal ini? Di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kau membunuh diri-dirimu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, karena sesungguhnya Allah sangat penyayang bagi kalian. Ini artinya tegas larangan Allah dengan kalimat la taqtulu. Kalimat kalau dalam bahasa Arab ini adalah kalimat la nahyi, larangan. Al aslu fil nahyi litahrim, asal daripada larangan itu haram. Artinya haram hukumnya siapapun yang melakukan bunuh diri dengan cara apapun. Yang beragam ya. Mungkin ada orang yang dengan menggantung dirinya, ada orang yang dengan minum racun, ada orang yang dengan menembakkan pistol ke badannya, ada orang yang menyuntikkan zat tertentu sehingga dia bertemu dengan kematian. Maka itu adalah dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man qatala nafsahu bisyai'in uddiba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu. Sesuatunya tadi boleh jadi ada juga yang menabrakkan dirinya ke kendaraan yang lewat, ada yang nabrakkan dirinya ke rel kereta api seperti yang viral baru-baru ini. Maka Rasulullah menyampaikan, "Udziba bihi yaumal qiyamah." Niscaya kelak dia akan disiksa atau diazab oleh Allah di hari kiamat. Oleh karena itu, orang yang membunuh diri, dia mencekik lehernya, dia kemudian minum racun atau menusuk dirinya dengan benda tajam. Ini pun Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah. Alladzi yahnuku nafsahu yahnukuha finnar. Orang atau barang siapa yang membunuh dirinya, yahnuku itu dengan cara mencekik dirinya, yahnukuha finnar, kelak Allah akan mencekiknya dalam neraka. Jadi mencekik tidak dengan tangannya, mungkin sekarang dengan menggantung diri, kan itu mencekikkan dirinya ya. Maka dia siap-siap nanti dicekik di neraka. Walladzi yaq'unuha finnar, dan barang siapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya, maka kelak dia akan ditusuk dirinya dengan neraka di akhirat neraka nanti. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini jelas ya, apa yang kita lakukan di dunia akan berkonsekuensi di akhirat. Seperti halnya kita bunuh diri, seseorang yang bunuh diri, maka dia akan mendapatkan apa yang dilakukan itu juga di akhirat. Yang terakhir dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW juga menyampaikan, "Walladzi yataqahamu fiha yataqahamu finnar." Barang siapa yang menceburkan diri ke dalam api, maka akan menyiksanya di neraka dengan cara menyeburkan diri ke dalam api pula. Jadi banyak orang ketika dia menghadapi masalah, lalu disangkanya selesai dengan bunuh diri. Hutang dililit, nggak beres-beres, dia bunuh diri. Apakah selesai hutangnya? Mungkin selesai, ya, karena tidak ada yang lagi. Tetapi tentu di akhirat jauh lebih berat. Ketika dia stres dengan kondisi anaknya, kalau stres dengan kondisi istri atau suaminya, lalu dia bunuh diri, menganggap masalahnya selesai. Justru dia memunculkan masalah baru yang sangat berat. Karena konsekuensi orang yang bunuh diri, huwa finnar, dia adalah neraka bagiannya. Kalau seseorang merasa bahwa ini takdir Allah, benar, segala sesuatu tidak lepas dari takdir Allah. Karena ada juga orang yang mau bunuh diri tapi nggak jadi, berarti Allah belum menakdirkan. Ya, dia terlentang di rel, nggak jadi meninggalnya karena salah rel ya. Dia loncat masuk ke sumur, sumurnya dangkal, nggak jadi. Kalau belum waktunya memang tidak akan terjadi takdir itu.
Nah, tapi tidak bisa kemudian yang bunuh diri mengatakan, oh ini karena takdir, memang saya ditakdirkan bunuh diri. Enggak. Hidup ini tergantung, ada pilihan kita. Betul semua takdir Allah, tapi Allah ridho atau tidak. Contoh yang lain, orang mencuri. Orang mencuri ini takdir Allah, iya. Kalau nggak ada takdir Allah, dia nggak jadi mencuri. Mau mencuri kesiangan, mau mencuri keburu ketangkap, nggak jadi mencurinya. Tapi takdir Allahnya dia mencuri. Hanya tentu Allah tidak ridho kepada pencuri. Jadi takdir Allah, tapi takdir Allah dan izin Allah, tetapi Allah ridho atau tidak dengan amalnya. Kalau tidak ridho, amal yang tidak ridho dari Allah, maka harus kita hindari. Gitu. Kemudian ada yang mengatakan, saya bunuh diri ini karena tertekan, karena saya dibully, terjadi perundungan sejak kecil, daripada saya dibully terus, saya bunuh diri. Ini pun adalah perilaku orang yang tidak punya iman. Ya. Berapa orang sih yang membuli? Kalau di satu desa ada 500 orang, paling 1-2 orang. Dalam satu sekolah ada 1.500 siswa, yang membuli satu kelas, paling 30 orang. Itu pun tidak selamanya, paling hanya saat di kelas. Itu pun hanya sebentar. Nah, tapi bagi orang yang merasa jadi korban, itulah lalu kemudian mengambil jalan pintas. Padahal adanya bulian, ya bullying tadi, perundungan, itu bisa jadi ujian. Dan kalau kita sabar dengan ujian, oh pahala mengalir. Orang yang membuli, orang yang merundung tadi, yang menghina, itu pahalanya ngalir kepada dia yang sabar ketika dia dibuli seperti itu. Justru kalau dibuli lalu dia merasa jadi korban, lalu bunuh diri, dia sudah banyak hal keburukannya, sudah jatuh tertimpa tangga, sudah dia dibuli, nggak ada dan bukan solusi lalu kemudian bunuh diri, karena tidak menyelesaikan apapun buat dirinya kecuali nambah masalah baru. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, dan semua kita kaum muslimin terhindar dari perilaku bunuh diri, karena ini adalah melanggar aturan Rasulullah, melanggar aturan Allah, dan tentu tidak menerima segala ketentuan Allah. Dia melanggar dari takdir Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teteh juga. Makasih juga untuk Ustadz. Semoga aku bisa mengamalkan juga. Semoga apa yang aku ceritakan bisa jadi semangat buat teman-teman juga. Mohon doanya, semoga aku bisa terus berjuang, bisa terus semangat juga. Amin.